Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Muzir Official bersama Indra sama Habib Muhammad. Kita akan bahas lagi masuk segmen awal dan akhir episode 6. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, tonton dulu, ada di sini. Nanti ditonton dulu biar ceritanya itu nyambung. Karena kalau langsung ke episode 6, kok tiba-tiba cerita ini gitu. Gak tahu juntrungannya kayak gimana. Jadi tonton dulu aja episode sebelumnya, baru balik lagi ke episode 6. Nah, di episode 5 tuh kita udah bahas ceritanya Nabi Soleh alaihissalam. Ya. Dengan pola yang sama seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi-Nabi sebelumnya, ada orang yang berdosa segala macam langsung diselesaikan sama Allah Ta'ala dengan azabnya. Muncul lagi kaum-kaum yang beriman. Setelah itu ditinggal lagi oleh nabinya dan mulai lagi berulah. Apakah setelah Nabi Soleh ini masih ada kaum yang seperti itu, Bib? Gimana lanjutannya, Bib? Setelah wafatnya Nabi Soleh, lama tertinggal. Lepas nggak ada Nabi, lama sekali sampai orang-orang itu punya anak, keturunan, segala macam. Sampai mereka maju, berdirilah satu kerajaan yang mungkin kita tahu yang namanya Babylon. Mungkin kita pernah dengar. Di Nabi berdiri kerajaan ini dan udah lewat beberapa Generasi. raja yang lewat situ. Sampai salah satu raja Nimrod keberapa gitu. Nama raja mereka disebut Namrud. Di Al-Quran disebutnya Namrud. Atau di bahasa Arab atau di para ulama Islam menyebutnya Namrud. Populernya Namrud ya? Iya. Dia setiap raja mereka namanya kayak Nimrod 1, Nimrod 2, Nimrod 3. Dia sama model Korea gitu lah. Iya, oke. Korea Utara ya. Hamengkubuwono kayak kita Hamengkubuwono 1 sampai berapa gitu. Iya. Kalau mereka punya itu. Kalau tidak salah Nimrod ketiga. Kalau tidak salah. Namrud ketiga. Kerajaan yang sudah, kan tadi kita lihat di cerita Nabi Nuh, mereka masih manusia biasa, tidak punya kelebihan apa-apa. Setelah itu hancur. Nabi Hud, mereka punya kekuatan. Nabi Soleh, mereka sudah mulai maju. Sampai ke Nabi Ibrahim, ini udah luar biasa. Mereka berhasil menciptakan ibu kota, tempat kerajaan Namrud ini di kota yang melayang. Kota yang melayang. Itu benar-benar melayang di atas tanah gitu maksudnya. Iya, banyak ulama menyebutkan begitu. Dan Namrud ini berhasil menguasai bumi seisinya. Dia raja kedua, saya nggak tahu. Salah satu raja yang pernah menguasai bumi seisinya. Karena raja-raja yang pernah menguasai bumi seisinya itu hanya ada 3. Yang pertama Dzulqarnain. Setelah itu Nimrod. Setelah itu mungkin Dzulqarnain nanti kita akan ceritakan di cerita mendatang. Jadi yang pertama ini Nimrod, setelah itu Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini 3 raja-raja yang sudah lampau, yang sudah menjadi raja terhadap dunia semuanya. Kalau Firaun tidak. Ada sebagian yang bilang Firaun juga. Menurut saya yang saya baca dan saya cari-cari ternyata belum sampai raja tahtanya dia menyeluruh, tidak. Namrud ini seperti itu. Ibu kotanya besar kayak di atas jangkauan. Dia mempunyai kaum pengikut. Dia sangat banyak sekali. Mereka menyembah banyak Tuhan. Dan salah satu Tuhan mereka berhala. Menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ia diberikan, dia dari satu kelompok yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar raja itu, para penyihir di sana, mereka bilang akan datang di tahun sekian. Di tahun tersebut akan lahir satu bayi laki-laki, yang bayi itu akan menghancurkan tahtamu. Jadi Babylon yang dari dulu dibangun ini, ibu kotanya, dan kerajaan yang dari dulu kau bangun, Nimrod 1, Nimrod 2, pokoknya kamu udah orang terakhir. Hancur, habis. Dia bingung kan? Oh begitu? Iya. Orangnya cukup kejam. Sampai di tahun itu dia bilang bunuh semua bayi laki-laki. Dari malam pertama di tahun, setiap anak lahir di rumah manapun didatangi, dibunuh anaknya. Saking takutnya kayaknya dia ini. Jadi setiap anak bayi laki-laki lahir di tahun tersebut, dibunuhlah bayi laki-laki tersebut. Oh, perempuan dibiarin hidup gitu? Perempuan biarkan, karena anaknya laki-laki. Nah, ibu dari Sayyidina Ibrahim, dia sedang menghamili anaknya.
Dan dia mengetahui kabar sebelum datangnya waktu tersebut. Karena apa? Yang menjadi laki-laki ataupun paman atau ayah dari Sayyidina Ibrahim, bukan ayahnya, dia menjadi paman. Ada yang berkata itu ayahnya, ada yang berkata itu pamannya. Yang namanya Azar disebutkan di Al-Quran, akan kita sebutkan juga. Ia tahu tentang ini, tentang akan terjadi ini, karena dia adalah salah satu pembuat atau pemahat berhala. Jadi salah satu orang terhormat juga di sana, dekat juga sama keluarga kerajaan, tahu apa yang terjadi kejadian-kejadian yang terjadi di istana. Dia dengar bahwa akan terjadi 1, 2, 3, raja memerintahkan begini. Dan sementara wanita itu hamil. Dia bilang, kau keluar, pergi ke satu gunung, dia masuk satu gua dan istirahat di sana. Pergilah mereka, ibu Nabi Ibrahim ini sambil menghamili, waktu dia hamil, membawa siapa? Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pergilah dia, duduk di atas sana. Orang-orang dulu menyembah Namrud semuanya. Namrud sebagai Tuhan, dia mengaku sebagai Tuhan. Waktu dia di sana, setelah dia lahir dan besar, cukup besar lumayan gitu kan, sudah lewat itu pembunuhan yang begitu kejam, begitu banyak. Setiap anak yang dalam 1 tahun, 360 hari, siapapun anak laki-laki lahir, potong. Seperti itu. Bukan 1 kota, 2 kota, 3 kota ini. Itu karena seluruh kekuasaannya itu dunia, maka kebijakannya itu seluruh dunia itu ya? Iya. Pokoknya saya nggak mau ada bayi laki-laki lahir. Biar apa? Jadi orang yang dibilang akan menghancurkan tahtaku itu nggak ada, gitu. Lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dia besar, dia melihat langit. Dia bertanya kepada ibunya, hai ibuku, siapa Tuhan kita? Dijawab oleh ibunya, siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah disebut salah satu nama dari berhala. Siapa Tuhan dia? Tuhan dia adalah fulan. Siapa sampai berhala terbesar? Siapa Tuhannya berhala itu? Namrud, raja kita. Siapa Tuhannya raja kita? Ibunya mendengar seperti itu, dia bilang, oh ini saya rasa ini anak yang apa? Anaknya yang dijanjikan. Maksudnya satu-satunya anak yang selamat dari tahun itu, bayi laki-laki yang selamat ya dia. Oh berarti ramalan itu benar. Dia nih kayak anaknya nih. Dilepaslah anak itu keluar dari goa, melihat. Dia melihat bintang bercahaya. Dia bilang ini bintang bercahaya. Ini Tuhanku. Saya itu hilang karena bintang bergerak, hilang. Dia bilang, aku tidak suka yang hilang. Tuhan tidak bisa menghilang. Karena Tuhan terlalu menjaga. Setelah itu dia melihat bulan. Oh ini Tuhanku. Ini terang. Setelah itu bulan, waktu siang, bulan menghilang. Hilang juga. Timbullah matahari. Setelah dilepas dari dikasih izin keluar dari goa itu. Dia melihat matahari. Oh ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afadat, pada saat matahari pergi itu, langsung Allah singkat ceritanya, dia berkata, la illam yahdini rabbi, kalau Tuhanku yang betul-betul tidak memberiku hidayah, aku akan menjadi orang yang sesat. Allah berikan dia kayak pola pikir yang lain dari orang-orang lain itu, karena dia bersih, tumbuh di tempat yang bersih, nggak gabung sama orang lain, hanya sama ibunya. Besarlah anak tersebut, turunlah wahyu dari Allah, diangkat jadi nabi, diperintahkan untuk pergi ke Namrud, mengingatkan dia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pencipta alam semesta, dan mengingatkan dia tentang akhirat. Datang dia ke Namrud. Ceritanya diceritakan di Al-Quran. Masuk dia ke kerajaannya itu, ke depan Namrud. Orang datang untuk menyembah. Orang semua datang untuk sujud, menyembah Namrud itu. Dia datang tidak sujud, tidak apa. Dia ngomong, hai Namrud, Allah SWT sebutkan di Al-Quran di surat Al-Baqarah, bukan akhir surat Al-Baqarah, ya mendekati akhir surat Al-Baqarah, di awal, kalau tidak salah awal-awal juz 3 itu. Kalau tidak salah di mana awal safhah bagian atas. Haju fi rabbi ana tahullahul mulka. Il qala Ibrahim ana rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Ibrahim berkata kepadanya, il qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Tuhanku lah Tuhan alam semesta yang memberi semua orang ini kehidupan dan kematian. Namrud bilang, ana uhyi wa yumiit. Aku juga bisa ngasih kehidupan dan kematian. Bingung kan? Gimana kau? Oke. Dia langsung dia panggil satu orang yang sudah terkena hukuman eksekusi, harus dibunuh. Dan dia panggil lagi satu orang yang tidak ada kesalahan.
Orang dia bilang ini yang terkena eksekusi dibunuh ini, beri dia segalanya yang dia butuhkan, rumah, tempat tinggal, harta, wanita, semua yang dia mau. Lepaskan. Senang orang itu. Nah ini orang yang hidup nggak ada masalah nih, bunuh. Dibunuh depan silang. Terus saat perbincangan itu. Aku juga bisa ngasih kehidupan kematian. Ini orang semestinya mati, aku kasih kehidupan. Ini orang nggak ada salahnya hidup, aku kasih kematian, aku bunuh. Nabi Ibrahim lebih pintar lagi. Kalau fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti bihal minal maghrib. Allah menerbitkan matahari di tempat dia terbit. Coba kau terbitkan matahari di tempat dia terbenam. Itu yang lebih hebat lagi. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti fabuhita alladzi kafar. Terdiam orang yang kafir ini. Betul, Allah yang menciptakan. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Skakmat udah di situ. Skakmat, habis. Marah dia. Belum terima lagi. Pergi Nabi Ibrahim. Kembali ke apa? Kembali ke gua itu. Saya tidak tahu kemana kembalinya dia. Pokoknya dia Pulang kembali. ya? Dia mendakwahkan. Dia kembali. Dia bingung kan mau ngapain. Ada khilaf bin ulama. Ada yang bilang dia ngelakuin hal yang akan saya ceritakan ini duluan. Atau yang sebagian lagi bilang dia ngobrol ke Namrud duluan. Dia pergi ke tempat rumah ibadah mereka yang isinya semua berhala. Di hari itu, hari lebaran mereka pergi mabuk-mabukan dan maksudnya nggak ada yang berada di sana. Didatang membawa kapak, dihancurkan semua berhala. Digantungkan kapak itu di rajanya mereka, berhala paling besar. Waktu mereka berpagi ataupun waktu pagi itu mereka datang lihat bilang, man fa'ala bi alihatina. Siapa yang lakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kami? Dia ini orang yang jahat, orang yang zalim. Dia bilang, di sana dipanggil satu anak namanya Ibrahim. Dia yang nggak mempercayai Tuhan-Tuhan ini. Setelah itu datang mereka langsung dipanggil. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Dan Nabi Ibrahim berkata, tanyakan mereka jika mereka menjawab. Mereka patung di situ. Dia bilang itu dilakukan oleh kok kalian nyalahin saya? Tanyakan aja sama mereka. Atau tanya kepada yang paling besar dari mereka yang paling kalian percayai gitu kan? Tanyakan ke paling besar dari mereka. Itu kapaknya di leher dia, berarti dia yang melakukan. Kenapa saya disalahkan? Coba tanya sama dia kalau dia belum bisa bicara. Mereka bingung kan? Ini orang. Subhanallah, Nabi Ibrahim dia mempunyai dalil-dalil yang mungkin bukan bentuk mukjizat, tapi akal dengan pola pikir beliau yang sangat hebat. Makanya saya bilang Nabi Ibrahim salah satu cerita beliau yang paling spesial, seru karena dia benar-benar terbuka menjelaskan kepada orang. Setelah itu ya mereka bermalam, itu di malam hari. Kembali mereka ke rumah lain-lain, semuanya ke rumah masing-masing. Mereka berpikir, hampir pada saat itu mereka berubah pikiran dan masuk Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan kecelakaan kepada mereka semua. Celakalah mereka. Besok pagi mereka langsung berkumpul bilang, "Oh, di sana ada orang Ibrahim memusuhi Tuhan-Tuhan kami begini." Datang bapaknya Azar. Anta kafirun ala alihati ya Ibrahim? Kamu ini tidak percaya sama Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim? Dijawab sama Nabi Ibrahim memberikan penjelasan kepada ayahnya ataupun kepada Azar ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Telah datang kepadaku apa yang tidak datang kepadamu. Allah Subhanahu wa taala begini dijelaskan. Ayahnya tidak terima. Tidak, kamu begini. Aku tidak percaya dengan dengan Tuhanmu jika kamu tidak mau diam ataupun tidak masih tetap membangkang membela Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanku ini. Aku akan maksudnya aku akan siksa kau, akan usir kau begini. Dia bilang, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, jika engkau tidak mau, aku tidak akan paksa. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan beristighfar kepada Allah untuk dosa-dosamu. Sungguhnya dia penyayang, dia berlaku penyayang kepada aku. Begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Pergilah dia dari orang tersebut. Mulai si Namrud ini tahu bahwa kayaknya ini orang yang akan menghancurkan kerajaan. Dia ngumpul sama menteri-menterinya, nanya apa yang akan kita lakukan. Ada yang mereka kita pancung.
Ada yang berkata lempar dari gunung tertinggi. Ada yang begini. Sampai dia bilang tidak, aku tahu apa yang akan kulakukan. Kumpulkan kepadaku kayu. Dan aku akan bakar dia. Dikumpulkan gunung-gunung dari kayu. Bahkan untuk menyampaikan jasad Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api itu tidak bisa ditaruh atau gimana, dilempar dengan manjanik atau ketapel. Oh. Jadi ketapel yang dilemparnya apa? Manusia melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah api itu. Mereka udah betul-betul murka, tidak punya cara lain. Dia udah menjelaskan kepada ayahnya tidak mau terima. Ibunya bersama dia, maksudnya ibunya orang baik gitulah. Setelah itu ditangkaplah Nabi Ibrahim, diikat karena kaumnya banyak. Tentara Namrud ini banyak. Jadi kapanpun Namrud mau memegang Nabi Ibrahim itu bukan sulit untuk Namrud. Ditangkap, dia dipegang, diikat di manjanik tersebut atau di ketapel tersebut, tinggal dilemparkan ke api. Ditanyakan lagi, "Hei Ibrahim, kamu mau taat, mau dengerin?" Dia bilang, "Dia diam aja." Setelah itu dibuat sama dia seperti stadium gitu untuk nonton. Buat nonton Nabi Ibrahim dibakar itu. Jadi waktu mau dilemparkan itu, sebelum dilemparkan diduduk, membawa bir, minuman keras. Jadi kayak nonton bola kali. Itu jadi nonton tuh bukan cuman Namrud tapi masyarakat yang itu juga nonton. Masyarakat, menteri-menteri dan lain sebagainya, seperti itu yang dijelaskan. Dilemparkanlah, diikat. Sebelum dilemparkan, datang kepadanya malaikat Jibril. Dia bilang, "Hei Ibrahim, kau butuh sesuatu?" Maksudnya butuh bantuan. Dia bilang, "Amma minka fala." Dari engkau, tidak, aku tidak butuh. Amma minallah, kalau dari Allah, buat apa aku bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih tahu apa yang aku butuhkan. Dia aja. Dilemparkanlah Nabi Ibrahim dan dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ada yang bilang dia membacakan doa tersebut, "Wahai Allah, jaga aku dengan apa yang kau bisa. Apa yang kau akan lakukan, lakukanlah." Dilemparkanlah Nabi Ibrahim sampai ke tengah api. Di atas itu langsung dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di Al-Qur'an, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan sejahtera untuk Ibrahim. Masuklah dia ke dalam api itu, dan bahkan tidak tahu siapa yang menyebutkan kepada saya, sampai pernah Nabi Ibrahim ditanyakan, kalau tidak salah ditanyakan oleh Rasulullah SAW waktu beliau Isra Mi'raj. Ada juga yang berkata, pokoknya lewat mana aslinya saya tidak tahu, cuman ada yang mengatakan bahwa hari-hari terindah Nabi Ibrahim, hari-hari di dalam neraka. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya narkuni bardan, jadi dingin, wasalam, dan ketentraman dan keselamatan. Ketentraman ini dari Allah Subhanahu wa taala pasti lebih nyaman daripada ketentraman yang biasanya. Waktu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diri ketentraman, berarti itu lebih nyaman lagi daripada ketentraman yang biasanya. Jadi keberadaan Nabi Ibrahim di api neraka itu, di api itu terjamin kenyamanannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dibawakan kepadanya dia makanan dari surga. Selama di dalam api dibakar itu. Iya. Justru jadi momen berharga ya. Bukan jadi momen yang tersiksa sampai, gitu. Waktu itu juga ada dua hewan, yaitu katak dan la ilaha illallah, katak dan cicak. Di mana cicak datang meniup api itu, ingin api itu membesar. Katak dan cicak itu ingin apinya membesar. Iya. Dan katak datang membawa air, menyiram untuk ingin mematikan api itu. Beda. Dan cicak meniup ingin membesarkan api tersebut. Sebesar apa air yang bisa dibawa oleh katak? Tidak ada bisa menjadikan apa-apa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bunuh cicak diberikan kebijakan ataupun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga larangan kita untuk membunuh katak karena dia hewan yang dihormati. Karena sekali dia memberikan kebaikan, mungkin itu kakek moyangnya katak yang menurut gimana Allah alam, memberikan kakek buyutnya katak ya kepada orang yang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam terbakar itu. Setelah itu berada di dalam api itu dalam waktu yang sangat lama. Setelah reda api itu, mereka melihat, oh, dia masih ada. Nabi Ibrahim masih hidup. Setelah api itu reda, mati, dia masih hidup. Mereka semua teriak, gimana ini? Oh, jadi apinya itu sampai benar-benar nggak ada itu? Sampai habis. Kayu-kayu itu semua, dari gunung-gunung kayu itu semua redup.
jadi bara, jadi abu, hilang, habis dia masih ada. Dan Namrud melihat dan bingung, masih ada. Sudah, orang terdiam pada saat itu. Dari awal Nabi Ibrahim memberikan kepada mereka bukti-bukti kebenaran dengan akal, Betul. dengan terjadinya begini, dengan begini, dengan begini. Sekarang terjadi sesuatu yang di luar akal. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam kaumnya itu orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena Allah berikan kepada setiap nabi kekuatan ataupun kelebihan yang ada di sekitar mereka. Contoh, nanti waktu kita akan cerita di zamannya Nabi Musa alaihissalam, beliau itu kekuatannya beliau apa? Tongkat beliau jadi ular. Itu lebih mirip ke apa? Ke sihir kan? Magic. Nah, magic, sesuatu yang betul-betul mustahil terjadi begitu. Apalagi beliau masukkan tangannya ini, ada yang bilang masukkan ke antara dua tangannya, ada yang bilang masukkan ke kantongnya, diangkat jadi seperti lentera atau lampu. Warna putih dan terang benderang. Magic. Kaumnya kaum yang didatangi itu kaumnya Fir'aun, itu orang-orang yang betul-betul ahli magic. Paling demen sama apa? Sama yang namanya sihir. Jadi Allah berikan dia kelebihan yang emang cocok untuk zamannya. Nabi Muhammad orang Arab yang paling bisa sastra, begini, yang mereka butuhkan, yang mereka rasa itu yang paling hebat, itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Dan pada saat itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bisa membawakan Al-Quran yang betul-betul lebih hebat daripada kata-kata orang-orang yang bisa berbicara dan bisa nulis, bisa baca, bisa nulis. Berarti ini sesuatu yang betul-betul mustahil. Dan begitu juga semua nabi-nabi. Nah, sampailah kita ke Nabi Ibrahim ini. Kenapa saya bilang benar-benar zamannya itu sudah betul-betul ada teknologi? Karena dalil ataupun mukjizat yang dia bawa kebanyakan melalui akal. Berarti mereka orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas bisa berpikir dengan cerdas. Nah, orang yang cerdas lebih kemungkinan mereka maju jauh, bisa mempunyai teknologi jauh lebih besar daripada orang-orang yang tidak cerdas, misalkan orang-orang yang kuat atau orang-orang yang bisa sihir atau lain sebagainya. Orang-orang yang cerdas lebih beroptimal tinggi untuk apa? Untuk maju teknologi mereka. Dan begitulah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan cerita tentang Nabi Ibrahim belum selesai. Setelah itu antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Mulai terjadinya, maksudnya mulai benar-benar mereka mau nyerang takut, mereka mau bertahan tidak bisa, orang mulai percaya. Kedua orang tua Nabi Ibrahim ini, ada yang bilang keduanya, ada yang bilang ibunya saja ikut sama dia atau masuk ke ajarannya karena sudah tahu ini betul-betul kebenaran. Mereka tahu Ibrahim dari dia kecil, dia lahir kan mereka tahu sampai dia besar, berarti ini betul-betul kebenaran, mereka ikut sama dia. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim dan yang ikut dari kedua orang tuanya itu, ada yang bilang juga dari sebagian dari umatnya, diperintahkan untuk keluar dari ibu kota situ, dan akan Allah Subhanahu wa taala turunkan azab yang menghancurkan mereka satu persatu. Azabnya apa, bagaimana, dan lain-lain akan ada di episode yang akan datang. Di episode selanjutnya. Jadi cerita Nabi Ibrahim belum selesai nih berarti nih. Belum. Kita lanjutin di episode selanjutnya. Buat yang nunggu-nunggu, tungguin aja episode ke-7 tentang Nabi Ibrahim. Selanjutnya apa yang akan terjadi dengan kaum Nabi Ibrahim, ditunggu aja di channel Muhammad Mujir Official. Habib Muhammad, Indra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.